Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih sudah like, dan yang belum, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1566 sampai bab 1570. Yang membuat Wanting Song menyadari ada yang tidak beres adalah setelah semua petunjuk dibersihkan dan semuanya dicocokkan dengan Yechen. Nama belakang Yechen seperti bukti terakhir yang mengunci semua petunjuk, membuatnya tiba-tiba merasa percaya diri. Spekulasi tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia berpikir dalam hati, sepertinya Tuan Ye pastilah tuan muda dari keluarga Ye di Yanjing, dan keluarga Ye pasti berteman baik dengan keluarga Gu saat itu. Jadi mereka sudah membuat perjanjian pernikahan ketika dua anak masih kecil. Tetapi selama periode ini, sesuatu terjadi pada Tuan Ye, menyebabkan dia berakhir di Jinling dan menjadi yatim piatu. Mendengar pemikiran ini, dia memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Dulu, ia merasa Ye Chen adalah seorang model yang berasal dari kalangan akar rumput namun berhasil melakukan serangan balik dengan kemampuannya sendiri. Justru karena itulah jauh di lubuk hatinya, ia selalu merasa tidak kalah dengan Ye Chen. Dalam segala aspek, setidaknya, keberadaannya sendiri berasal dari latar belakang yang lebih baik darinya, seseorang dilahirkan dengan kelas sosial yang lebih tinggi darinya. Song Wanting tidak bermaksud meremehkan Ye Chen, dia hanya menggunakan sudut pandang ini untuk menghibur dirinya dan membuat dirinya merasa bahwa dia dan Ye Chen tidak berada di luar jangkauan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa latar belakangnya tidak hanya tidak lebih baik dari Ye Chen, tetapi sebaliknya, latar belakangnya jauh lebih buruk daripada Ye Chen. Kekuatan keseluruhan keluarga Yanjing Ye 10 kali lebih kuat dari keluarga Song. Jika bilangan pokoknya kecil, 10 kali lipat sepertinya bukan selisih yang besar, tetapi jika bilangan pokoknya cukup besar, selisihnya sangat menakutkan. Analogi sederhananya, seorang anak memegang satu lollipop di tangannya, sedangkan anak yang lain memegang 10 lollipop di tangannya. Selisih 10 kali lipatnya tidak ada apa-apanya. Orang tua hanya perlu mengeluarkan beberapa dolar saja, dapat membantu anak mengejar ketertinggalan. Namun jika rumah Anda memiliki satu apartemen secara lokal, dan orang lain memiliki 10 apartemen secara lokal, kesenjangannya akan sangat besar sehingga banyak orang tidak dapat mengatasinya. Terlebih lagi, yang kita bicarakan di sini adalah aset bernilai ratusan miliar, dan kesenjangan antara aset bernilai triliunan lebih dari satu urutan besarnya. Pada saat inilah kompleks inferioritas batin Wanting Song mencapai puncaknya dalam sekejap. Sekarang, dia merasa ada kesenjangan besar antara dirinya dan Ye Chen dalam setiap aspek. Dia hampir tidak memiliki harapan dari Ye Chen. Saat ini, Xiao Churan tidak mengetahui perubahan dalam hati Song Wanting. Ketika dia melihat Song Wanting tidak berbicara lagi, dia mengira Song Wanting tidak tertarik dengan topik suaminya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, menghela nafas. Sebenarnya, Ye Chen benar-benar tidak bisa memakannya sebelumnya. Dia tinggal di lembaga kesejahteraan sampai dia berumur 18 tahun, dan kemudian pergi bekerja untuk mendapatkan uang. Apa yang dia lakukan masih pekerjaan kotor, dan hanya sangat sebagian kecil dari uang yang diperolehnya dari bekerja dihabiskan untuk dirinya sendiri, dan sisanya hampir semua uang yang saya sumbangkan disumbangkan ke panti asuhan untuk membantu adik-adik di panti asuhan. Song Wanting mengangguk sedikit dan tidak bisa membantu tapi menghela nafas. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Guru Ye. Dengan perilakunya dengan latar belakang seperti itu, Anda masih bisa sangat menderita dalam diam. Begitu Song Wanting mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menyesalinya. Dia bisa melihat bahwa Xiao Churan sama sekali tidak mengetahui identitas asli Ye Chen, jadi dia takut desahannya barusan akan membuat Xiao Churan mengetahui petunjuknya. Tapi Xiao Churan tidak memikirkannya sama sekali. Dia mengira Song Wanting memiliki gangguan bicara dan buru-buru berkata, sebenarnya, alasan mengapa Ye Chen sangat menderita adalah karena dia berasal dari latar belakang miskin dan kehilangan orang tuanya sejak dini.
Jika dia bisa memiliki keluarga lengkap seperti orang biasa, maka dia aku akan memiliki hari yang lebih baik hari ini. Song Wanting menyadari bahwa Xiao Churan tidak menyadari kesalahannya, dan dengan cepat mengangguk setuju. Nyonya Ye, kamu benar, aku salah. Setelah itu, dia buru-buru memilih mengambil dokumen tersebut, memilih 3 rencana proyek darinya, menyerahkannya kepada Xiao Churan, dan berkata sambil tersenyum, Nyonya Ye, Anda dapat kembali dan melihat baik-baik ketiga proyek ini. Ini adalah proyek yang kami rencanakan mulai dulu. Jika tidak ada masalah denganmu, kita bisa menandatangani perjanjian kerjasama dulu. Xiao Churan mengangguk dan berkata, baiklah, Nona Song, saya akan mengambil materi ini kembali, membacanya dengan cermat hari ini, dan kemudian memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi. Rencana, kami akan berkomunikasi secara detail saat itu. Tidak masalah, Song Wanting mengeluarkan kartu namanya, menyerahkannya kepada Xiao Churan, dan berkata, Nyonya Ye, ini informasi kontak saya. Anda dapat menghubungi saya kapan saja jika waktunya tepat, oke. Xiao Churan buru-buru berdiri dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu pekerjaan Nona Song. Jika ada pertanyaan, kami akan menghubungi Anda melalui telepon, kepada Xiao Churan, berkata, selamat bekerja sama. Xiao Churan mengangguk, selamat bekerja sama. Song Wanting juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, aku akan membawamu keluar. Song Wanting mengirim Xiao Churan keluar darinya kantor dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah itu, dia segera kembali ke kantor, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Ito Nanako. Saat ini, Nanako Ito sedang menunggu tanggapan Wanting Song di villa keluarga Song. Karena dia tahu Wanting Song akan bertemu dengan Xiao Churan pagi ini, jadi dia juga berharap Wanting Song mendapatkan beberapa informasi penting yang berguna dari mulut Xiao Churan. Oleh karena itu, begitu panggilan masuk, dia segera menjawab panggilan tersebut dan bertanya, bagaimana kabar saudari Wanting? Song Wanting berkata langsung pada intinya. Nanako, saya curiga Tuan Ye mungkin berasal dari keluarga Ye di Yanjing, muda guru. Setelah mengatakan itu, Song Wanting mengulangi percakapannya dengan Xiao Churan kepada Ito Nanako. Keluarga Yanjing Ye, setelah mendengar apa yang dia katakan, Ito Nanako merasa seperti disambar petir. Beberapa waktu yang lalu, baik keluarga Su maupun keluarga Ye mendekati keluarga Ito, berharap dapat bekerja sama dengan keluarga Ito dalam pelayaran laut, sehingga Nanako Ito mengenal baik keluarga Ye dan keluarga Su. Dia tahu bahwa kekuatan keluarga Ye hampir mencapai puncak piramida di Tiongkok. Keluarga Su dulunya sedikit lebih kuat dari keluarga Ye. Tapi sekarang keluarga Su telah mendivestasi seluruh grup pelayaran laut ke Suziyu. Jadi kekuatan keseluruhan keluarga Su saat ini kekuatannya mungkin setara dengan keluarga Ye, atau bahkan mungkin sedikit dilampaui oleh keluarga Ye. Jika Ye Chen adalah tuan muda dari keluarga Ye, berarti Ye Chen sebenarnya adalah kerabat langsung dari keluarga teratas Tiongkok, yang jauh dari latar belakang aslinya sebagai seorang yatim piatu. Untuk sesaat, Ito Nanako juga merasakan rasa rendah diri yang kuat di hatinya. Awalnya, dia, seperti Song Wanting, memiliki sedikit rasa superioritas dari latar belakang keluarganya jauh di lubuk hatinya. Saya selalu merasa bahwa saya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Ye Chen dalam banyak aspek, tapi setidaknya saya masih seorang wanita dari keluarga besar. Namun kini tampaknya Ye Chen tidak hanya tidak berbeda dengannya dalam hal ini. Sebaliknya, ia juga merupakan putra tertua dari keluarga yang lebih besar. Tiba-tiba, satu-satunya keuntungannya dihancurkan dan diambil alih. Sejenak kedua gadis itu terdiam di telepon. Setelah sekian lama, Ito Nanako lah yang pertama memecah keheningan dan berkata, Sister Wanting, ketika saya ingin bekerja sama dengan keluarga kami, saya menyelidiki secara singkat beberapa situasi keluarga Su dan keluarga Ye. Tampaknya begitu generasi keluarga Ye ini di antara anak-anaknya yang setengah baya, memang ada satu yang sudah lama tidak terdengar. Jika Ye Chenjun benar-benar tuan muda dari keluarga Ye, kemungkinan besar dia adalah putra orang ini. Song Wanting sebenarnya hanya tahu sedikit tentang keluarga Ye.
Keluarga besar ini memberikan perhatian khusus untuk melindungi privasi mereka. Oleh karena itu, kecuali keluarga lokal di Yanjing yang memiliki pemahaman tertentu tentang situasi mereka, keluarga non-lokal hanya memiliki gambaran samar tentang situasinya, dan tidak ada cara untuk melakukannya, mengetahui detail yang lebih dalam. Apalagi saat Ye Changying meninggal, penyebaran informasi masih sangat terbelakang. Hanya ada dua cara bagi masyarakat awam untuk memahami berita, satu melalui televisi dan satu lagi melalui surat kabar. Pada saat itu, TV jarang menyiarkan ulang berita, dan tidak ada platform video internet yang dapat membantu mereka menyimpan file video. Jadi ini berarti jika Anda melewatkan sebuah berita saat pertama kali diterbitkan, Anda mungkin akan melewatkannya nanti, kesempatan untuk melihatnya lagi. Karena itu, Song Wanting tidak tahu berapa jumlah anggota keluarga Ye, siapa nama mereka, apalagi siapa di antara mereka yang menghilang 20 tahun lalu. Jadi, dia berkata kepada Ito Nanako, pada dasarnya saya belum pernah mendengar tentang situasi internal keluarga Ye. Saya tidak tahu persis siapa di antara anak-anak parubaya di generasi mereka yang hilang. Bagaimana kalau saya mencari cara untuk menemukannya? Ada yang perlu dibantu? Coba lihat. Ito Nanako buru-buru berkata, tidak perlu, Sister Wanting. Song Wanting bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak ingin mengetahui lebih banyak rahasia dan detail? Ito Nanako tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, karena Ye Chenjun tidak mengatakan hal-hal ini, itu membuktikan bahwa dia tidak ingin kita atau orang lain mengetahui hal-hal ini. Kita semua adalah orang-orang yang disayangi olehnya, dan kita tidak bisa gegabah mengorek rahasianya hanya karena kita ingin memuaskan keingintahuan kita sendiri. Song Wanting tertegun. Tertegun, dia menghela nafas dan berkata dengan lemah, kamu benar, kita seharusnya tidak menggali terlalu dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu, Wanting Song menghela nafas dengan sedikit keengganan. Hei, sebenarnya menurutku, meskipun kami memiliki begitu banyak petunjuk yang dapat dicocokkan, kami belum menemukan bukti yang meyakinkan untuk membuktikan bahwa spekulasi kami benar. Konon 8 atau 9 dari 10, tapi masih ada satu. Ada kemungkinan 20% bahwa yang saya inginkan sebenarnya adalah paku di peti mati. Ito Nanako bersenandung dan berkata dengan penuh empati, saya mengerti maksud Anda. Ngomong-ngomong, Saudari Wanting, saya mendengar seseorang berkata sebelumnya bahwa keluarga Ye akan mengadakan upacara pemujaan leluhur yang sangat megah selama festival Qingming tahun ini. Lalu Anda bisa perhatikan, mari kita lihat dan lihat apakah Ye Chenjun pergi ke Yanjing. Jika dia kebetulan pergi ke Yanjing pada saat itu, maka masalah ini akan dikonfirmasi sepenuhnya. Upacara pemujaan leluhur, Song Wanting bertanya dengan heran, bagaimana? Caranya kamu tahu? Ito Nanako berkata, orang-orang dari keluarga Ye datang menemui ayahku dan membicarakan hal-hal ini. Dikatakan bahwa mereka membeli sebuah gunung khusus untuk Feng Shui mereka sendiri dan membangunnya menjadi makam leluhur Ye keluarga. Upacara pemujaan leluhur hanya diadakan 12 tahun sekali, jadi sangat megah. Dan upacara pemujaan leluhur tahun ini akan diadakan di gunung itu. Saya mengerti. Song Wanting berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu saya akan memperhatikannya Tuan Ye. Kita akan lihat apakah dia akan meninggalkan Jinling dan pergi ke Yanjing. Upacara pemujaan leluhur yang diadakan oleh keluarga Ye 20 hari kemudian benar-benar mempengaruhi banyak orang. Tidak hanya keluarga Ye di Yanjing, tetapi juga cabang keluarga Ye di seluruh negeri bahkan di seluruh dunia. Semuanya mulai mempersiapkan upacara pemujaan leluhur ini sejak dini. Bahkan Ye Chen samar-samar menantikan upacara pemujaan leluhur ini, karena dia sudah lama memutuskan untuk membawa Su Soudao kembali dari Suriah dan membiarkannya berlutut di depan makam orang tuanya secara langsung pada upacara pemujaan leluhur ini. Orang tuamu di surga. Meskipun Su Soudao bukanlah pembunuh langsung orang tuanya, itu juga merupakan awal yang sangat penting bagi Ye Chen. Dia berpikir bahwa mulai Su Soudao dan seterusnya, dia akan membunuh mereka yang menjadi musuh orang tuanya satu persatu. Temukan mereka dan buatlah mereka membayar atas tindakan mereka. Selain Ye Chen, ada orang lain yang sedang memikirkan upacara pemujaan leluhur ini.
dan orang tersebut adalah Su Soudao di Suriah. Selama jangka waktu ini, Su Soudao telah menghitung hari, karena dia tahu bahwa waktu King Ming semakin dekat, yang berarti hari kepulangannya ke Tiongkok semakin dekat. Meskipun dia juga tahu bahwa apa yang disebut kembali ke negara itu sebenarnya diantar oleh Ye Chen ke kuburan leluhur keluarga Ye dan bersujud kepada Ye Changning untuk mengakui kesalahannya, ini pada dasarnya merupakan penghinaan total baginya. Namun meski begitu, dia sangat menantikan hari ini datang secepatnya. Sebab, dia tahu betul satu hal di dalam hatinya, yaitu, jika aku tinggal di Suriah, tempat tandus, di markas Hamid, keberadaanku tidak akan pernah diketahui keluargaku. Tetapi jika Ye Chen mengizinkanku kembali ke Tiongkok, bahkan jika dia mengizinkanku untuk bersujud di makam leluhur keluarga Ye dan mengakui kesalahanku, aku akan memiliki kesempatan tertentu untuk memberitahu keluarga Su tentang situasi spesifikku. Aku tidak tahu, tapi ayahku masih bisa temukan cara untuk menyelamatkanku. Jika tidak berhasil, dia masih bisa bernegosiasi dengan Ye Chen. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah menjual sejumlah keuntungan dan mengembalikannya padaku. Jadi, meskipun hanya ada 1% peluang, itu lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali. Selama ini, kehidupan Su Soudao di Suriah tidaklah mudah. Mudah untuk mengatakan bahwa kondisinya sulit. Saya tidak terbiasa pada awalnya, tetapi lambat laun saya bisa menerimanya. Namun, hal yang paling menyedihkan bagi Su Soudao selama beberapa waktu terakhir ini adalah Hamid tidak mengetahui apa yang salah dan mulai membangun infrastruktur di sarang gunung ini. Di pegunungan sekitarnya, suara konstruksi yang memekakkan telinga terdengar 24 jam sehari, dan suara deru berbagai mesin mengelilinginya. Berdasarkan pantauannya, kini terdapat lebih dari 1 stasiun pencampur beton yang dibangun di pangkalan tersebut, yang memproduksi beton 24 jam sehari, kemudian mengangkutnya ke stasiun perbukitan di sekitarnya dengan pompa beton bertekanan tinggi. Bahan peledak meledak di pegunungan, kembang api juga terjadi dari waktu ke waktu, meriam akan ditembakkan pada waktu yang tidak diketahui, dan terkadang meriam akan ditembakkan bahkan di pagi hari. Setiap kali meriam ditembakkan, tanah terguncang. Itu saja. Yang lebih menyebalkan lagi adalah setiap kali bahan peledak ditembakkan ke gunung, kapak dan meriam angin yang tak terhitung jumlahnya mengaum seperti senapan mesin berat. Saat ini baru subuh di Timur Tengah, namun Su Soudao akhirnya tertidur dengan susah payah di malam deru mesin 2 jam lalu. Dia baru saja tertidur selama 2 jam ketika dia mendengar beberapa ledakan bergemuruh di luar. Getaran ledakan hampir meruntuhkan atap rumahnya. Dia sangat ketakutan hingga tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia mengira sedang terjadi perang, jadi dia melompat keluar, lari keluar. Begitu dia berlari keluar, dia langsung terlihat oleh seorang tentara yang berjaga di atap seberang. Tentara itu segera menodongkan pistol ke arahnya dan berteriak dengan marah dalam bahasa Mandarin yang kurang fasih, "Apa yang kamu lakukan? Jika kamu mencoba lari keluar lagi, aku akan menembakmu, Su Soudao." Berkata, dia sangat marah sehingga dia mengutuk ibunya dan berseru, "Apakah kamu masih menatapku? Semua peluru artileri musuh datang. Kenapa kamu tidak cepat-cepat dan pergi ke garis depan untuk mendukungku?" Ketika pria itu mendengar ini, dia meletakkan senjatanya dan melambaikan tangannya. "Jangan takut, tidak ada perang. Batalion teknik kami sedang menggali ke dalam pegunungan. Kami baru saja meledakkan 6 titik ledakan di permukaan kerja sekaligus. Jadi suaranya sedikit lebih keras. Itu hanya lelucon." Brengsek. Su Soudao melompat dan mengutuk, "Apakah kalian sakit?" Mereka terus menembakkan meriam sepanjang hari untuk membuka mendaki gunung. Setelah meriam ditembakkan, lebih dari 100 beliung berderak di gunung, membangun secara acak siang dan malam, dan ada lebih dari selusin kompresor udara. Sampah itu tiba-tiba mulai mengeluarkan suara gemuruh yang keras di setiap belokan. Seolah-olah dia menderita kejang Parkinson, dan tidak bisa membiarkan orang hidup lagi. Ketika tentara itu melihat Su Soudao melompat-lompat dengan tergesa-gesa, dia langsung berkata dengan wajah serius, "Hei, apakah kamu lelah hidup? Jaga kata-katamu, kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu." Su Soudao marah.
berkata, "Anda tidak sopan kepada saya, jujur saja, lokasi konstruksi manapun terkadang harus bekerja. Bagaimana Anda bisa melakukannya 24 jam sehari, siang dan malam, di negara kita? Hanya ada hari kerja. Operasi besar ini hanya diperbolehkan pada siang hari, dan jika sudah waktunya pulang kerja, semua lokasi konstruksi harus menghentikan pekerjaan. Itu lebih baik bagi Anda. Itu tidak akan selesai ketika Anda mulai bekerja. Jika Anda terus seperti ini, saya akan mendapat gangguan saraf." "Anda pergi dan lakukan itu, Komandan Hamid. Telepon saya ingin bertanya kepadanya secara langsung." Prajurit itu berkata dengan dingin, "Saya beritahu Anda, benteng permanen dan benteng lereng terbalik yang kita bangun sekarang semuanya dibuat oleh Komandan Hamid sendiri. Kami diperintahkan dan diminta untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Masalah ini sekarang menjadi prioritas utama seluruh pangkalan kami. Semuanya harus memberi jalan untuk itu. Jangankan Anda, bahkan wakil komandan kami pun tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakannya." Setelah mendengar ini, Su Soudao tampak bingung. "Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu membangun benteng permanen dan benteng lereng terbalik?" "Itu benar," prajurit itu berkata dengan bangga. "Kami sekarang sedang membangun serangkaian benteng ofensif dan defensif yang kuat, dan kami juga perlu mempersiapkan banyak strategi sebelumnya. Cadangan. Sekarang benteng permanen dan benteng kemiringan terbalik di pegunungan sekitar kita sudah mulai terbentuk. Jika kita memberikan waktu lebih lama, terowongan padat akan digali di pegunungan ini. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di Suriah bisa menggalinya. Anda harus masuk." Su Soudao tercengang setelah mendengar ini. Pantas saja seharian bergemuruh dan bergemuruh. Ternyata Xiu Yong sedang mempersiapkan benteng. Tak heran jika akhir-akhir ini ada konvoi truk di luar yang terus-menerus mengantarkan barang. Ternyata Hamid sedang mengerjakan benteng permanen sekaligus membuat cadangan strategis. Hal ini membuat Su Soudao bingung dan berpikir, dari mana Hamid orang ini mempelajari teori strategis seperti menggali lubang dalam-dalam dan mengumpulkan biji-bijian secara luas. Intinya adalah Anda adalah orang Timur Tengah. Tidak masalah jika Anda tahu cara menggali lubang yang dalam dan mengumpulkan biji-bijian. Mengapa Anda melakukan benteng lereng terbalik? Ini adalah keahlian khusus tentara kita beberapa dekade yang lalu. Mengapa melakukan ini? Kamu membiarkan orang sebesar kamu. Apakah kamu mempelajari ini dariku? Pikirkan tentang pertempuran di Sanganling. Salah satu keunggulan inti pasukan kita adalah benteng anti lereng. Jika musuh menembaki dari luar gunung, itu akan sulit untuk menghancurkan benteng anti lereng di bagian dalam gunung. Bahkan jutaan peluru artileri yang ditembakkan oleh koalisi multinasional gagal mengalahkan kami dengan gerakan ini. Ini hanyalah keajaiban perang darat. Sekarang Hamid, cucu Hamid, telah mempelajarinya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apalagi, perkembangan Suriah secara keseluruhan sekarang. Tingkatnya cukup rendah. Baik pasukan pemerintah maupun angkatan bersenjata anti-pemerintah masih terjebak pada tingkat daya tembak selama Perang Dunia II. Selain itu, Suriah sudah bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Saya harus mengatakan bahwa sangat tidak pantas belajar dari Sanganling. Su Soudao sedang memikirkan hal ini, dan sebuah sosok tiba-tiba terlintas di benaknya. Ye Chen, pasti Ye Chen. Pasti cucu inilah yang diam-diam mengajari cucu Hamid harta karun tentara kita saat itu. Jika ini dilakukan beberapa dekade yang lalu, bajingan Ye Chen ini akan ditembak mati. Ketika dia berpikir bahwa Hamid terlalu mementingkan masalah ini, Su Soudao juga tahu bahwa Hamid sekarang adalah maniak infrastruktur versi Suriah, dan protesnya tidak ada gunanya sama sekali. Jadi, dia dengan marah berkata kepada prajurit itu, "Anak muda, bolehkah saya mendiskusikan sesuatu denganmu?" Prajurit itu memandangnya dengan waspada dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Su Soudao berkata, "Saya ingin sepasang penyumbat telinga, untuk mengisolasi kebisingan, sehingga ketika kamu kembali ke pegunungan, pengaruhku akan berkurang." "Tidak," prajurit itu memutar matanya ke arahnya, mengeluarkan segumpal tisu toilet kusut dari sakunya, dan melemparkannya dari dinding. Ketika dia sampai di kaki Su Soudao, dia berkata, "Kamu bisa menggunakan ini saja." Brengsek.
Su Soudao berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Ini hanya untuk telur sialan itu? Dan apa yang kamu lakukan dengan sisa tisu toiletnya? Kenapa menjijikkan sekali? Mungkinkah kamu memasukkannya begitu saja ke dalam sakumu? Kamu kentut, prajurit muda itu tersipu karena marah dan berseru. Saya merobek sepotong ketika saya datang untuk mengganti penjaga dan memasukkannya ke dalam saku. Jika Anda tidak membutuhkannya, jangan gunakan. Berhenti berbicara omong kosong di sana, Su Soudao. Setelah mendengarkan, dia membungkuk dengan curiga, menjepit ujung gumpalan tisu toilet dengan sangat hati-hati, menyebarkannya sedikit demi sedikit, dan menemukan bahwa itu memang tidak terpakai. Lalu dia menghela nafas lega, dan memasukkan tisu toilet ke dalam sakunya. Dia tidak takut orang lain tertawa ketika mengatakannya. Dia tidak pernah menggunakan tisu toilet selembut itu sejak dia datang ke Suriah. Melihat dia memasukkan tisu toilet ke dalam sakunya, tentara itu berkata dengan nada meremehkan, "Oke, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Kembalilah ke kamarmu." Su Soudao juga tidak senang, berbalik dan hendak pergi kembali. Tiba-tiba seluruh pangkalan membunyikan sirene pertahanan udara yang keras. Su Soudao masih sangat sensitif terhadap suara sirene pertahanan udara. Meskipun dia belum pernah mengalami perang, Yanjing sudah sering melakukan latihan pertahanan udara di masa lalu. Jadi begitu suara itu keluar, dia dengan gugup bertanya kepada prajurit itu, "Ada apa? Sedang terjadi? Musuh datang untuk serangan udara. Benarkah?" Prajurit itu juga sangat gugup dan berseru, "Alarm pertahanan udara tidak selalu berarti serangan udara. Komandan kami telah menetapkan bahwa selama musuh ada ditemukan dalam radius 30 km, alarm pertahanan udara akan berbunyi, brengsek." Su Soudao tiba-tiba panik. Dia tidak bisa mengingat berapa banyak kata-kata makian yang dia ucapkan hari ini. Dia hanya mengetahuinya sekali markas Hamid diserang. Nyawanya dalam bahaya, peluru dan peluru artileri tidak bisa dipungkiri. Bagaimana jika sebuah peluru meriam menghantam dan membunuh saya? Dengan siapa saya dapat meminta alasan? Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari walkie-talkie prajurit itu. Prajurit itu segera mengambilnya dan mendengarkannya sebentar, lalu melompat turun dari dinding, meraih keras Su Soudao, meraihnya dan berjalan keluar sambil berjalan berkata, sejumlah besar pasukan pemerintah ditemukan 30 km selatan pangkalan. Diperkirakan perang akan segera dimulai, naiklah gunung bersamaku." Su Soudao menamparkan keningnya dan berkata dengan sangat tertekan, "Brengsek. Aku tidak akan pergi, saya tahu cara bertarung. Mengapa Anda meminta saya naik gunung? Peluru tidak memiliki lubang. Jadi jika Anda membunuh saya, bagaimana komandan Anda akan menjelaskan kepada Ye Chen?" Prajurit itu berseru, "Siapa yang memintamu pergi berperang? Aku membawamu ke atas gunung. Dan tentu saja aku membawamu bersembunyi di terowongan lereng terbalik. Komandan baru saja mengeluarkan perintah yang mengharuskan semua orang segera memasuki lereng terbalik yang ditentukan dalam waktu 30 menit. Terowongan, jika kamu ingin tinggal di sini dan dikupas, maka kamu boleh tinggal." Setelah itu, tentara itu melepaskannya, berbalik dan berjalan keluar. Su Soudao kemudian teringat, bukankah terowongan lereng terbalik itu sendiri adalah sebuah benteng? Sangat sulit bagi peluru artileri untuk mengenai lereng sebaliknya. Bahkan jika itu terjadi, terowongan yang digali ke dalam gunung dan diperkuat dengan beton bertulang tidak akan mampu meledak. Oleh karena itu, jika pasukan besar menyerang, akan lebih aman jika bersembunyi di terowongan lereng terbalik. Memikirkan hal ini, Su Soudao buru-buru menyusul dan berkata dengan wajah tenang, "Saudaraku, jangan marah. Bolehkah aku pergi bersamamu?" Saat ini, Hamid, yang mengenakan seragam militer kamuflase, sedang berdiri di benteng dataran tinggi di sisi paling selatan pangkalan, menggunakan teleskop berkekuatan tinggi tipe tripod untuk melihat ke selatan. 30 km sebenarnya jaraknya sangat jauh, sehingga teleskop biasa tidak dapat melihatnya sama sekali. Teleskop berkekuatan tinggi semacam ini hanya dapat melihat secara kasar. Jaraknya terlalu jauh, distorsi lensanya parah, dan sangat tidak nyaman untuk melihat sesuatu. Namun, dia masih melihat tentara maju ke arahnya dari jarak pandang teleskop.
Dia sedikit bingung. Bukankah pasukan pemerintah baru-baru ini berperang melawan beberapa kekuatan pemberontak berskala besar? Mengapa Anda melepaskan tangan Anda dan sadar begitu cepat? Jadi, dia segera memerintahkan ajudannya, pergi. Cepat hubungi penjaga rahasia di depan. Bersiap untuk segera meluncurkan drone. Dan beritahu saya jumlah orang dan peralatan mereka dalam waktu 5 menit. Baik komandan, kata Hamid. Ajudan segera berbalik dan pergi. Berlari ke dalam menggunakan radio untuk menghubungi penjaga rahasia di depan. Tak lama kemudian, peluit rahasia segera merilis beberapa drone fotografi udara sipil yang dibeli dari Tiongkok. Drone biasa yang hanya dijual beberapa ribu yuan di China ini tidak lebih dari sekedar mainan bagi para pecinta fotografi dan pecinta fotografi udara di China. Namun di Timur Tengah, drone ini memiliki peran strategis yang sangat kuat. Pertama-tama ia terbang tinggi. Setelah sedikit modifikasi, ia dapat terbang hingga ketinggian 1 atau 2000 meter. Transmisi gambar dapat mencapai hampir 10 km di area terbuka, dan kecepatan penerbangan dapat mencapai 60 atau 70 km per jam. Kuncinya, badan pesawat aslinya hanya perlu sebesar telapak tangan, bisa terbang ke angkasa, terbang hingga ketinggian ratusan bahkan ribuan meter, tidak terlihat dengan mata telanjang, dan suara penerbangannya tidak terdengar. Ini sempurna untuk pengintaian di medan perang. Jika menghadapi tentara modern dengan peralatan canggih, benda ini pasti tidak ada gunanya, akan ditemukan dan dikalahkan sebelum naik. Namun jika menghadapi kekuatan bermotor biasa, lawan akan sangat sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, drone jenis ini banyak digunakan dalam bidang militer di Timur Tengah. Segera setelah beberapa drone terbang ke langit, jumlah pasukan musuh dengan cepat terdeteksi. Ajudan melapor kepada Hamid, komandan. Jumlah pasukan lawan sekitar 8.000 orang, dengan 10 kendaraan lapis baja, 36 howitzer yang ditarik, dan sekitar 60 truk pengangkut, pengintai di depan katanya. Sepertinya memang seharusnya begitu howitzer derek 152 mm buatan Rusia. Sialan, Hamid mengutuk, itu adalah daya tembak dari 2 batalion artileri. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka ingin meledakkan kita? Saat dia sedang berbicara, wakil komandan bergegas masuk dan berkata dengan terengah-engah, "Komandan, saya baru saja mendapat kabar bahwa tentara pemerintah mempekerjakan 10.000 tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran luar negeri bernama Wan Longdian. Konon 10.000 tentara bayaran ini sangat kuat dan telah menaklukkan banyak senjata anti pemerintah pasukan satu demi satu, termasuk Hafez yang dulunya punya hubungan baik dengan kita. Diambil alih oleh komplotan itu 2 malam lalu." Hamid langsung terpana. Apa? Hafez ditahan? Kok saya belum pernah dengar tentang ini? Wakil komandan berkata dengan canggung. Semua orang tersebar di jurang, dan informasinya tidak lancar pada awalnya, dan kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Ketika kami terlibat dalam pembangunan infrastruktur, bagaimana kami bisa punya waktu untuk peduli dengan urusan luar? Hamid buru-buru bertanya, apa asal mula kuil Wanlong? Wakil komandan menjelaskan, kuil Wanlong adalah pegawai non-pemerintah yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki banyak pangkalan pelatihan tentara bayaran di seluruh dunia. Mereka hadir di tempat-tempat yang lebih bergejolak seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan. Mereka telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan 50.000 hingga 60.000 tentara bayaran terdaftar di bawah komando mereka. Kekuatan komprehensif mereka kini berada di peringkat di antara 5 organisasi tentara bayaran teratas di dunia. Di dunia ini, tidak semua negara atau wilayah sedamai dan sejahtera seperti Tiongkok. Banyak daerah berperang sepanjang tahun, sehingga tentara bayaran ada di mana-mana di tempat seperti itu. Kebanyakan tentara bayaran adalah sekelompok orang yang putus asa. Mereka tidak memiliki rasa keadilan dan hanya mengabdi demi uang. Mereka akan bekerja untuk siapapun yang memberi mereka uang. Beberapa tentara bayaran bertahan hidup dengan mengandalkan negara tertentu, seperti American Blackwater yang terkenal. Mereka melatih sejumlah besar tentara bayaran yang secara khusus melayani pemerintah AS. Hampir semua operasi militer AS di Timur Tengah tidak terlepas dari partisipasi tentara bayaran Blackwater.
dan beberapa hal yang tidak nyaman dilakukan pemerintah dilakukan oleh mereka. Dan istana 10.000 naga ini termasuk tipe pertama. Setelah mendengar perkenalan Wan Longdian, Hamid merasa pusing dan berkata, mempekerjakan 10.000 tentara bayaran dari Wan Longdian akan menelan biaya setidaknya ratusan juta dolar setiap hari. Bukan, wakil komandan buru-buru berkata, "Komandan, harga istana Wan Long sangat mahal, tinggi. Bahkan tentara bayaran biasa di bawah komando mereka berharga 1 atau 2.000 dolar AS sehari. Harga perwira bahkan lebih tinggi. Bahkan ada yang melebihi puluhan ribu dolar AS sehari. Dikatakan bahwa salah satu dari 4 raja perang di bawah perintah mereka bisa keluar, biaya sehari ratusan ribu dolar." Hamid bertanya tercengang, asli atau palsu, mengapa mahal sekali? Wakil komandan menjelaskan, alasan mengapa istana Wan Long memiliki mampu bangkit dalam beberapa tahun terakhir karena tentara bayaran mereka terlatih dengan baik, terutama anggota inti. Semuanya adalah prajurit terkemuka. Mereka adalah yang terbaik di antara tentara bayaran dalam hal kemampuan tempur individu dan kemampuan tempur kolaboratif secara keseluruhan. Tapi satu-satunya masalah adalah harganya tinggi, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Hamid mengerutkan kening dan berkata, menurut perhitungan ini, biaya 10.000 tentara bayaran per hari harus lebih dari 20 juta dolar AS. Iya. Wakil komandan menyeka keringatnya dan berkata dengan gugup, saya juga menerima kabar bahwa salah satu dari 4 raja perang istana Wan Long telah datang kali ini. Dikatakan bahwa orang ini dapat bertarung 1 lawan 100 di medan perang. Hamid bergidik dan berseru, saya tidak mengerti, dari mana tentara pemerintah mendapatkan uang untuk menyewa begitu banyak tentara bayaran, Wakil komandan menjelaskan, tidak ada begitu banyak pasukan pemerintah, uang. Tetapi mereka bersedia mengalokasikan sebidang tanah di Suriah ke Istana Wan Long untuk membangun pangkalan Istana Wan Long setelah memusnahkan angkatan bersenjata anti pemerintah. Itu sebabnya Istana Wan Long sangat aktif, sudah berakhir. Meade dipenuhi dengan keputusasaan dan benar-benar panik. Dia berpikir dalam hati, jika informasi ini benar, maka pasti ada ribuan tentara bayaran dari Istana Wan Long di tentara yang jaraknya 30 km. Sekarang saya hanya memiliki total beberapa ribu orang, dan tingkat pelatihan mereka jauh lebih rendah daripada tentara bayaran papan atas. Terlebih lagi, lawan memiliki hampir 8.000 orang, dan ada begitu banyak kendaraan lapis baja dan artileri derek, terlepas dari jumlahnya, prajurit dan tingkat pelatihan, dilihat dari senjata dan peralatan, tim saya tidak memiliki keunggulan. Jika ada pertarungan sekarang, pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang. Hamid, yang sangat gugup, tiba-tiba teringat pada Ye Chen. Jadi dia segera mengeluarkan telepon satelit miliknya bernama Ye Chen. Saat ini, Ye Chen baru saja menjemput Xiao Churan yang keluar dari grup lagu dan sedang dalam perjalanan untuk mengirimnya ke perusahaan. Ketika tiba-tiba dia menerima telepon dari Hamid, dia juga sangat terkejut. Jadi dia bertanya, saudaraku, mengapa kamu tiba-tiba meneleponku? Hamid berkata dengan suara gemetar, saudaraku Ye, saudaraku, aku pergi. Akan segera mati. Jika Su Soudo itu mati di sini, jangan salahkan aku. Jantung Ye Chen berdetak kencang dan dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Hamid menghela nafas, tentara pemerintah menyewa sekelompok tentara bayaran yang terlatih dari luar negeri. Dalam waktu singkat, mereka telah menghancurkan banyak angkatan bersenjata yang lebih kuat dari saya. Sekarang ada kekuatan lebih dari 8.000 orang yang berjarak kurang dari 30 km dari saya. Saya khawatir saya tidak akan menjadi mampu mengatasinya kali ini. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia buru-buru menepi dan berseru, saudaraku, jangan panik dulu. Izinkan saya bertanya, bagaimana keseluruhan level pasukan pemerintah? Tidak terlalu bagus, Meade berkata. Tetapi tentara bayaran yang mereka sewa kali ini sangat kuat. Mereka adalah Istana Wan Long, yang berada di peringkat 5 besar di dunia. Dikatakan bahwa Istana Wan Long mengirim 10.000 tentara sekaligus untuk membantu pasukan pemerintah. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, kuil Wan Long, dari mana asalnya?
Saya juga tidak begitu yakin. Hamid menjawab, dikatakan sebagai organisasi tentara bayaran yang didirikan oleh Tiongkok. Ini telah berkembang pesat akhir-akhir ini bertahun-tahun, dan skala serta kekuatannya sangat kuat. Kualitas prajurit individu mereka jauh lebih tinggi daripada pasukan pemerintah. Mereka pada dasarnya berada pada level pasukan khusus di negara maju. Ye Chen berkata dengan heran, saya belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Saya hanya tahu tentang Blackwater Amerika dan Rusia. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang Kosak dan Istana 10.000 Naga. Hamid menghela nafas. Anda biasanya tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan tentara bayaran, dan Anda pasti tidak memahami kelompok orang ini. Terus terang saja, mereka bersifat komersial, tentara profesional yang beroperasi, mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu, paling aktif di tempat seperti kita di mana terdapat banyak perang. Ini Istana 10.000 Naga dikatakan memiliki puluhan ribu orang di bawah komandonya, termasuk hampir 100 penguasa tertinggi. Salah satu dari 4 raja perang. Dia juga dikirim ke Suriah. Ye Chen bertanya kepadanya, jangan gugup, level pasukan khusus akan membunuh Anda bahkan jika Anda tertembak. Meskipun kualitas prajurit individu Anda tidak sebaik dia, Anda punya waktu, lokasinya kondusif. Selama Anda dapat memanfaatkannya dengan baik, keuntunganmu sendiri, kamu mungkin tidak akan kalah dalam pertarungan sesungguhnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, bagaimana benteng permanen dan terowongan kemiringan terbalikmu dibangun? Hamid berkata dengan tergesa-gesa, saya baru-baru ini mereka diminta untuk bekerja lembur. Namun, beban kerjanya memang terlalu besar, dan memang sulit untuk sepenuhnya mengimplementasikan seluruh rencana dalam waktu sesingkat itu. Ye Chen berkata dengan tenang, saya mengerti, katakan saja padaku, bisakah kamu benteng pertahanan frontal permanen dan terowongan kemiringan terbalik mulai digunakan? Iya. Hamid berkata, saya hampir menyelesaikan benteng depan di pintu masuk pangkalan. Bagaimanapun, ini adalah prioritas utama dari seluruh pertahanan saya. Sedangkan untuk terowongan lereng terbalik, saya telah menggali semua sisi. Tapi itu belum dibuka, dan tidak ada jaringan terowongan internal yang membentang ke segala arah. Tapi saya sudah menyimpan banyak persediaan di dalam seperti yang Anda katakan, tidak akan menjadi masalah jika persediaan itu bertahan selama 1 tahun atau 2. Oke, Ye Chen berseru. Kalau begitu izinkan saya bertanya, tahukah Anda berapa alokasi daya tembak dari 8.000 tentara di sisi lain? Hamid berkata, 10 kendaraan lapis baja, lebih dari 30 artileri yang ditarik, dan 50 atau 60 truk menariknya. Seharusnya itu perbekalan dan amunisi. Ye Chen berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apakah Anda tahu spesifikasi dan model dari lebih dari 30 artileri yang ditarik? Hamid berkata, para penyelidik memeriksa secara visual dan mengatakan bahwa itu pasti artileri 152 mm buatan Rusia. Ayah Ye Chen, Ye Changying, adalah penggemar standar militer. Dulu ada seluruh ruangan di rumah yang dipenuhi dengan model berbagai senjata dan peralatan, dan ada banyak sekali buku, majalah, dan informasi tentang berbagai senjata dan perlengkapan. Ye Chen memiliki banyak pengetahuan tentang berbagai senjata dan perlengkapan di bawah pengaruhnya ketika dia masih kecil. Oleh karena itu, dia berkata hampir tanpa berpikir, ada banyak model artileri 152 mm buatan Rusia, tapi saya berspekulasi bahwa artileri yang dapat mencapai Suriah harus diproduksi pada tahun 1970-an dan 1980-an, atau bahkan model yang lebih tua. Jadi jangkauan efektifnya harusnya adalah sekitar 20 km. Hamid bertanya dengan heran, saudaraku, apakah Anda memahami ini? Ye Chen bersenandung dan bertanya lagi, apakah pihak lain memiliki senjata udara? Tidak, Hamid berkata, pasukan pemerintah hanya memiliki selusin Su-24 yang compang camping. Kebanyakan dari mereka tergeletak di hanggar dan tidak bisa terbang. Mereka yang bisa terbang harus mempertahankan ibu kota dan kadang-kadang menyerang teroris. Tapi mereka tidak bisa menyisihkan tenaga untuk melawan saya, dan kedatangan Su-24 tidak ada artinya, hanya menjatuhkan beberapa bom.
Sambil berkata, Hamid menambahkan, untuk helikopter bersenjata, saya tidak takut dia datang. Lagi pula kinerja helikopter bersenjata mereka tidak terlalu bagus. Saya punya satu di sini. Ada banyak rudal yang ditembakkan dari bahu yang dapat dengan mudah digunakan oleh helikopter. Jadi saya kira mereka tidak mau menggunakan helikopter untuk membunuh mereka. Ye Chen menghela nafas lega dan berkata, sepertinya ini kemungkinan besar adalah perang darat murni. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, saya menyarankan. Kamu perhatikan dulu niat pihak lain. Karena lawan mempunyai keunggulan jumlah yang besar. Jika ingin menyerang dengan kekuatan, mereka tidak akan membawa artileri sebanyak itu. Oleh karena itu, niat strategisnya harus sama dengan model perang darat antar negara. Beberapa dekade yang lalu, mereka ingin berperang denganmu. Lawan koordinasi infanteri dan artileri. Hamid bertanya dengan tergesa-gesa, apa itu koordinasi infanteri dan artileri? Ye Chen berkata, ini adalah pertempuran infanteri dan artileri bersama. Terus terang, setelah artileri membombardir infanteri, infanteri tidak dapat mengejar pemboman artileri. Ini digunakan dalam situasi Anda saat ini. Lawan harus berencana menggunakan artileri untuk melakukan pemboman artileri penutup terhadap Anda. Setelah meledakkan Anda, kurangi personel Anda setengahnya, dan mengurangi separuh efektivitas tempur Anda. Mereka kemudian akan menggunakan kendaraan lapis baja untuk menutupi serangan infanteri. Hamid berkata setuju. Anda benar, saya pikir mereka pasti ingin melakukan pemboman intensif untuk saya terlebih dahulu. Kamu Chen berkata, jangan takut melakukan pengeboman, karena Anda sudah memiliki terowongan lereng terbalik. Sekarang saatnya segera mengirim personel Anda yang paling berharga dan mengangkut semua perbekalan dan peralatan ke terowongan lereng terbalik, dan kemudian segera dapatkan barang berharga Anda. Helikopter bersenjata diusir, lawan memiliki jumlah orang yang banyak, dan helikopter Anda tidak akan banyak berpengaruh. Lebih baik mengusir ratusan dari mereka terlebih dahulu. Kilometer jauhnya, temukan lembah tak berpenghuni atau puncak gunung untuk parkir di tanah datar. Kalau tidak ketika penembakan musuh dimulai, semua helikoptermu mungkin akan berlutut. Ya, Hamid kembali sadar. Ayo. Dia segera memerintahkan ajudan di sampingnya. Biarkan pilot helikopter bersiap dengan cepat. Terbang ke utara, dan terbang 100 km jauhnya untuk mencari tempat bersembunyi. Tak heran jika Hamid panik. Meski terjerat dengan pasukan pemerintah, mereka bertempur dalam waktu yang lama, namun tidak pernah ada konflik berskala besar. Oleh karena itu, pandangannya secara keseluruhan tidak begitu kuat, paling-paling dia berada pada level pemimpin gerilya kecil. Sekarang pasukan pemerintah tiba-tiba mengumpulkan angkatan bersenjata yang begitu kuat untuk menyerangnya. Dia tiba-tiba bingung dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Sebaliknya, orang-orang seperti Ye Chen, yang tidak pernah berperang tetapi mempertimbangkan masalahnya secara lebih komprehensif, dapat tetap tenang 100% pada saat-saat seperti itu, menganalisis situasi dengan cermat dan memberikan saran yang lebih masuk akal. Ye Chen berkata kepadanya lagi saat ini, saya memiliki kesan tertentu tentang bentang alam di mana Anda berada, dikelilingi oleh jalan pegunungan yang berbukit, berkelok-kelok dan terjal. Sehingga pihak lain tidak akan maju ke arah Anda terlalu cepat, dan Anda harus melakukannya. Jangan terlalu cemas, biarkan helikopter segera pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menyarankan, sekarang Anda dapat membiarkan helikopter membantu mengangkat beberapa alat berat yang berharga ke dalam terowongan kemiringan terbalik Anda. Pada saat yang sama, Anda harus bertanya kepada garis depan Anda pengintai untuk terus mengawasinya. Perhatikan pergerakan lawan. Ketika lawan berhenti berbaris dan mulai mengerahkan artileri, masih terlambat untuk membiarkan helikopter pergi. Lawan memiliki 30 atau 40 artileri derek. Ini ditarik artileri, dari keadaan penarik hingga berhenti total, dan kemudian butuh waktu lama untuk mengerahkan sepenuhnya, menghitung koordinat, menyesuaikan sudut, dan bersiap untuk pemboman. Anda punya cukup waktu untuk bereaksi, itu benar, bersambung.